Terima kasih kepada rekan-rekan PPRI Palembang sama Palembang Express Palembang Express dan Tribun Sumsel yang telah memberikan uang kepada kami untuk mengklarifikasi terkait berita viral yang ada di Facebook tentang perihal pemberhentian honorer kami dengan secara tidak benar. Ya, di sini saya akan mengklarifikasi bahwa benar Silvi Permasari pernah bekerja di Puskesmas Sidoarjo sebagai perawat 22 sampai dengan 2005. Kemudian yang perlu digarisbawahi bahwa pegawai ini bukan honorer, tetapi pegawai kontrak BLUD, di mana dilakukan perjanjian kontrak kerja selama 12 bulan setiap tahunnya. Yang bersangkutan pada tahun 2026 tidak diperpanjang lagi kontrak kerjanya dikarenakan ada beberapa alasan. Yang pertama, sejak tanggal 7 September tahun 2025, perawat UGD atas nama Silvia bisa dihubungi baik bertemu secara langsung ataupun lewat telepon. Kami sudah berusaha mencari telepon maupun ke rumahnya tapi tidak ketemu. Kami juga telah berusaha mencari keberadaan perawat tersebut bahkan hingga larut malam, namun tidak berhasil menemukan. Kami sudah berusaha siang malam mencari karena ada pendataan ulang R4 waktu itu, ya. Namun tidak ditemukan pada waktu itu. Informasi sempat menyebutkan ia berada di pasar satelit, tapi setelah kami cek tempatnya kosong. Ini bukti dari 7 September beliau sudah tidak masuk lagi. Itu bukti absennya. Yang belakangnya ini Oktober sudah tidak ada sama sekali, 0 di bulan Oktober. Ya, kemudian pada tanggal 13 September pihak keluarga datang sendiri ke puskesmas dengan memberitahukan bahwa saudari Silvia Permasari anggap telah pergi dari rumah bersama pacarnya dan meninggalkan anak-anak kepada pihak keluarga. Pihak keluarga membuat surat pernyataan adik kandungnya, ya, yang bernama Bibi, memohon pengalihan pembayaran gaji Silvia Permasari bulan Agustus agar bisa diserahkan ke pihak keluarga untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang ditinggalkan kepada pihak keluarga dengan membuat surat pernyataan bermaterai dan disaksikan langsung oleh Kepala Puskesmas, Kepala Ruangan UGD dan pihak keluarga. Ini itu yang buatnya siapa? Adik kandungnya. Ya. Adik kandungnya. Kemudian pada tanggal 15 September pihak puskesmas juga menjelaskan kepada pihak keluarga, tetap adiknya Pak, tetap Umi tadi mengingatkan kepada keluarga bahwa saudari Silvia Permasari tidak bisa dihubungi dan tidak dihubungi bahwa puskesmas akan menerbitkan surat peringatan. Dan pihak puskesmas menjelaskan jika saudari Silvia Permasari dalam 1 bulan lebih masih meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas, maka secara langsung sudah melanggar kontrak kerja pada pasal 7 dan 8. Ya, 7 dan 8 dengan pemutusan kontrak kerja sebelum berakhirnya kontrak kerja. Artinya sebelum kontrak kerja habis dalam setahun tadi, kami sudah memutuskan kerja karena pelanggaran pasal 7 dan 8. Di tanggal 3 Januari 2026 muncul unggahan di media sosial Facebook yang membuat narasi sepihak sehingga menimbulkan reaksi negatif di masyarakat. Kepala puskesmas di masyarakat, ya. Kami menegaskan bahwa narasi diberhentikan sepihak tanpa alasan yang jelas dengan digantikan oleh sepupu kepala puskesmas yang baru bekerja 3 bulan yang
viral adalah tidak benar. Karena itu tidak ada hubungan apa-apa dengan saya sama sekali. Nanti silakan boleh kalian telusuri. Si anak yang pegawai juri itu apakah benar dia keluarga saya, apakah benar dia sepupu saya. Silakan kalian cari dan verifikasi sendiri. Tapi itu tidak benar, maka artinya itu fitnah. Kemudian pegawai yang bersangkutan telah meninggalkan pekerjaan tanpa izin dan alasan yang tidak jelas mulai dari tanggal 7 September sampai 20 September 2005 sampai dengan Oktober 2025. Pihak puskesmas sudah bertemu pihak keluarga adik kandungnya tadi terkait surat pernyataan permohonan pengalihan pembayaran gaji Sylvia di bulan Agustus serta memberikan penjelasan terkait pelanggaran kontrak kerja pada pasal 7 dan 8 dengan memutuskan kontrak kerja sebelum berakhirnya kontrak kerja. Jadi tanggal 15 kami menyerahkan gaji yang diminta oleh adik kandungnya tadi. Dia datang tanggal 13. Di situ ketika saya menyerahkan, bukan yang saya menyerahkan, ketika staf saya menyerahkan itu, saya mengatakan langsung kepada adik kandungnya bahwa Silvi sudah melanggar perjanjian kontrak dan kami akan menghentikannya dengan tidak hormat langsung karena pelanggaran pasal 7 dan 8. Kemudian selama bulan September pelayanan UGD Puskesmas Sidoarjo jadi terganggu dan tidak efisien karena kekurangan pegawai. Mengingat pelayanan UGD 24 jam yang menjadi pertimbangan pertama kenapa kami mencari pembantu petugas lain karena UGD kita di pinggir jalan. Dari situ sering terjadi kecelakaan dan itu segera cepat untuk supaya kita bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih baik, yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Ya. Pihak puskesmas setelah menunggu lebih dari 1 bulan belum ada kejelasan kabar, maka pihak puskesmas segera mencari perawat baru mengisi kekurangan sumber daya manusia kesehatan supaya UGD kita bisa berjalan seperti biasanya dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian puskesmas telah memberikan ruang mediasi dengan memanggil yang bersangkutan dan memberikan penjelasan terkait kontrak kerja 2026 dengan perawat tersebut dapat menerima dengan logo kesepakatan ini. Akan tetapi keesokan harinya oknum tersebut menyebarkan informasi dengan unggahan di media sosial Facebook yang membuat narasi sepihak sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Saat ini situasi pelayanan di UGD dan Puskesmas Sidoarjo sudah kondusif. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan sesuai dengan SOP. Kami berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Jika memang yang bersangkutan memikirkan anak-anaknya seperti yang dia katakan di media sosial, yaitu yang bersangkutan pasti yang bersangkutan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak meninggalkan anak-anaknya kepada pihak keluarga karena yang bersangkutan pergi dengan pacarnya sesuai dengan surat pernyataan yang ditulis oleh pihak keluarganya, yaitu adik kandungnya sendiri. Puskesmas tidak ikut campur atas apapun keadaan perawat tersebut yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Kami hanya berfokus pada perjanjian kontrak kerja yang dilanggar. Kemudian dengan adanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan yang bersangkutan di media sosial, maka kami pihak puskesmas merasa sangat dirugikan atas ketidakbenaran pernyataan tersebut. Semua prosedur sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan keputusan pemberhentian dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cewek Bu, terkait kan ada konfirmasi juga dari pihak Silpi Pasmasari ini kemarin menyebutkan bahwa termasuk adiknya itu Wiwi juga kemarin memberikan informasi bahwa surat pemberhentian itu tidak mereka terima secara langsung. Namun oleh pihak puskesmas dikatakan bahwa mereka itu diantar ke rumah orang tuanya. Padahal mereka tidak menerima secara langsung. Istilahnya ucuk-ucuk, tiba-tiba kami dapat kabar sudah diberhentikan dan surat itu tidak sampai ke mereka, gitu kan? Dinarasikan bahwa surat itu diantar ke rumah mereka. Untuk itu pihak puskesmas ketika adiknya datang dengan membuat surat pernyataan pengalihan gaji
kami sudah menginformasikan kepada beliau bahwasannya yang bersangkutan sudah 1 minggu lebih tidak masuk. Maka kami akan membuatkan surat peringatan, dan kami memberitahukan lagi bahwasannya beliau ini adalah tenaga kontrak, di mana jika dalam 1 bulan lebih tidak ada kabar atau meninggalkan pekerjaannya, maka dia akan melanggar pasal 7 dan 8 sesuai dengan kontrak kerja. Jadi setiap tanggal 13 datang kami komunikasikan itu. Tanggal 15 dia terima gaji sesuai dengan ini tadi, kami juga komunikasikan itu. Nah, jadi jelas di kontrak kerja itu jelas. Di pasal 7 itu bunyinya kalau nggak salah, ini kontrak kerja yang ditandatangani sama beliau juga Pak Bermerai, dan dibaca dengan beliau juga bahwasanya pasal 7 sanksi-sanksi, pihak pertama dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan terlebih dahulu apabila pihak kedua tidak melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat diterima yang berakibat merugikan pihak pertama. Itu alasan kami tidak yang memutuskan kontrak elektrik secara sepihak, karena sesuai dengan kontrak kerja ini. Kontrak kerja ini kami tanda tangani dua belah pihak, dia juga megang, kami juga megang. Gitu. Jadi otomatis lah. Maka otomatis. Pasti dia udah baca pasal 7 dan 8 ini Pak, dan ditandatangani dengan beliau sendiri. Puskesmas setelah petugas lain karena begini kita di pinggir jalan. Dari situ sering terjadi kecelakaan dan itu sebenarnya cepat untuk supaya kita bisa lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita di sini. Ya. Pihak puskesmas setelah menunggu lebih dari 1 bulan belum ada kejelasan kabar, maka pihak puskesmas segera menjadi perawat baru, mengisi kurangan sumber daya manusia kesehatan supaya kita bisa berjalan seperti biasanya dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian puskesmas telah memberikan ruang mediasi dengan memanggil yang bersangkutan dan memberikan penjelasan terkait kontrak kerja 2026 dengan perawat tersebut dapat menerima dengan logo kesepakatan ini. Akan tetapi keesokan harinya oknum tersebut menyebarkan informasi dengan unggahan di media sosial Facebook yang membuat narasi sepihak sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Saat ini situasi pelayanan di UGD dan Puskesmas Sidoarjo sudah kondusif. Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan sesuai dengan SOP. Kami berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar di media sosial. Jika memang yang bersangkutan memikirkan anak-anaknya seperti yang ia katakan di media sosial, yaitu yang bersangkutan pasti yang bersangkutan akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak meninggalkan anak-anaknya kepada pihak keluarga, karena yang bersangkutan pergi dengan pacarnya sesuai dengan surat pernyataan yang ditulis oleh pihak keluarganya, yaitu adik kandungnya sendiri. Puskesmas tidak ikut campur atas apapun keadaan perawat tersebut yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Kami hanya berfokus pada perjanjian kontrak kerja yang dilanggar. Kemudian, dengan adanya pernyataan-pernyataan yang disampaikan yang bersangkutan di media sosial, maka kami pihak puskesmas merasa sangat dirugikan atas ketidakbenaran pernyataan tersebut. Semua prosedur sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan keputusan pemberhentian dilakukan demi menjaga kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas Sidoarjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bu ya. Bu, terkait kan ada konfirmasi juga dari pihak Silpi Pasmasari ini kemarin menyebutkan bahwa termasuk adiknya itu Wiwi juga kemarin memberikan informasi bahwa surat pemberhentian itu tidak mereka terima secara langsung. Namun oleh pihak puskesmas dikatakan bahwa mereka itu diantar ke rumah orang tuanya. Padahal mereka tidak menerima secara langsung. Istilahnya ujuk-ujuk, tiba-tiba kami dapat kabar sudah diberhentikan dan surat itu tidak sampai ke mereka, gitu kan? Oh, iya. Dinarasikan bahwa surat itu diantar ke rumah mereka. Untuk itu pihak puskesmas ketika adiknya datang dengan membuat surat pernyataan pengalihan gaji, kami sudah menginformasikan kepada beliau bahwasannya yang bersangkutan sudah 1 minggu lebih tidak masuk.
maka kami akan membuatkan surat peringatan. Dan kami memberitahukan lagi bahwasanya beliau ini adalah tenaga kontrak, di mana jika dalam 1 bulan lebih tidak ada kabar atau meninggalkan pekerjaannya, maka dia akan melanggar pasal 7 dan 8 sesuai dengan kontrak kerja. Jadi setiap tanggal 13 datang kami komunikasikan itu. Tanggal 15 dia terima gaji sesuai dengan ini tadi, kami juga komunikasikan itu. Nah, jadi jelas di kontrak kerja itu jelas. Di pasal 7 itu bunyinya kalau nggak salah, ini kontrak kerja yang ditandatangani sama beliau juga Pak Berberai dan dibaca dengan beliau juga, bahwasanya pasal 7 sanksi-sanksi pihak pertama dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan terlebih dahulu apabila pihak kedua tidak melaksanakan pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat diterima yang berakibat merugikan pihak pertama. Jadi itu alasan kami tidak yang pemutusan kontrak LT secara sepihak karena sesuai dengan kontrak kerja ini. Kontrak kerja ini kami tanda tangan dua pihak, dia juga megang, kami juga megang. Jadi otomatis lah udah deh. Ya, karena pasti dia udah baca pasal 7 dan 8 ini Pak. Dan ditandatangani dengan beliau sendiri. Berarti ada kewajiban untuk SP1. Ya, ya. Sudah. Sudah. Sebagai kelengkapan administrasi kami, kami tetap khawatir